Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya yakin banyak dari kawan-kawan salafi itu yang menonton channel saya. Mungkin untuk sekedar mau maki-maki, menyampaikan komentar atau apalah, atau menyampaikan kopas-kopas bantahan terhadap konten saya. Maka karena kalian sering nonton channel saya, siapa tahu agar kalian itu tahu bahwasanya ilmu itu bukan hanya bid'ah, maka saya sampaikan ilmu-ilmu yang lain walaupun saya tidak benar-benar menguasainya. Kali ini kita bicara tentang balaghah yang sering kalian ucapkan seperti Ustadz Yazid Jawas hafidhahullah, misalnya Ustadz Badrus, siapa itu? Abu Yahya Badrus Salam hafidhahullah, misalnya begitu ya. Apa sih maksud dari hafidhahullah itu? Dalam balaghah itu disebut apa begitu? Kemudian kalau masalah nahu, saya di konten sebelum ini ya, yang itu sudah terlalu tinggi menurut saya. Saya sudah hampir tidak mampu untuk membahasakan bisa dipahami semua orang. Sehingga mungkin bahasa saya tidak pas dengan yang semestinya, karena saya ingin menjelaskan yang mudah dipahami. Ya, kalaupun kalian masih tidak terima, saya perhatikan. Kalau ada bantahan yang masuk akal, saya jawab. Kalau tidak, ya sudahlah ya. Kemudian yang mau saya bicarakan sekarang adalah tentang balaghah. Kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang kita mungkin tidak paham, atau mungkin saya yang tidak paham ya. Misalnya seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak memakai wa sallallahu alaihi wasallam? Kenapa begitu ya? Sementara misalnya kita bilang qala nabiyyu wa sami'ahu ashabuhu misalnya. Kenapa kita menggunakan waw? Padahal secara bahasa itu sama. Qala itu secara lafaz adalah telah bersabda. Terus sholla secara lafaz artinya Allah telah memberi rahmat. Tetapi kenapa kok tidak pakai waw? Sementara kalau lafaz misalnya qala Rasul, kemudian wasami'ah ashabuhu, wasami'ahu ashabuhu, itu kan sama. Rasul telah bersabda, sahabat-sahabatnya telah mendengar. Kenapa kita menggunakan waw? Kapan kita menggunakan waw, kapan tidak? Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, menggunakan waw itu dalam balaghah disebut dengan al-waslu, menyambung. Dan al-waslu dalam balaghah hanya menggunakan waw, tidak menggunakan huruf athof yang lain. Jadi kalau kamu ngaji balaghah tentang al-waslu atau menyambung, maka mesti yang dibicarakan adalah menggunakan huruf waw. Sementara kebalikan dari al-waslu adalah al-faslu. Apa itu al-faslu? Yaitu tidak menggunakan huruf waw. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-faslu. Antara qala Rasulullah dengan sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan waw, itu namanya terpisah atau al-faslu. Kalau qala Rasulullah wa sami'ahu ashabuhu, ya, itu berarti al-waslu karena ada waw. Kapan kita menggunakan waw, kapan kita meninggalkan waw? Adalah yang pertama, kita menggunakan waw itu ketika dua jumlah antara waw ini, artinya sebelum waw dan setelah waw itu ada keseragaman atau ittihad. Ittihad itu keseragaman dalam apa? Yang paling utama itu adalah dalam maknanya. Kalau lafadznya tidak seragam, tidak apa-apa, yang penting maknanya seragam. Apalagi kalau maknanya seragam, lafadznya seragam. Ittahada lafdon wa maknan au maknan fakot, begitu ya. Jadi kalimat sebelum waw dan setelah waw ini satu jenis secara lafadz dan makna, atau secara makna saja. Berarti kalau secara lafadz saja enggak, atau secara makna saja. Artinya lafadz pertama dengan lafadz kedua ini maknanya sama. Maka itu menggunakan waw. Apa yang disebut sama dan tidak sama di sini adalah tentang apakah itu khobariyah atau insya'iyah. Apakah itu kalimat berita, dimana kalau kalimat berita ini berarti bicara sesuatu yang terjadi. Tolak ukurnya disebut berita bila bisa dibuktikan benar atau salah. Itu namanya khobariyah, kalimat berita. Seperti Maman tidur, itu kalimat berita. Ada kebalikan dari kalimat berita, yaitu insya'iyah.
yang tidak bisa dibuktikan dengan benar apa salah. Artinya sesuai nggak ucapan dengan fakta, tidak bisa. Ya. La yahtamilu as-sidqa awil kadhib. Ya. Tidak bisa dianggap benar, tidak bisa dianggap salah. Artinya tidak bisa dianggap sesuai fakta atau tidak, karena nggak ada kaitannya dengan fakta. Apa contohnya? Perintah. Kamu nyuruh Maman tidurlah, kan tidak bisa dibuktikan ini apakah benar atau salah, sesuai dengan fakta atau tidak. Enggak, karena kita tidak bicara berita, ini perintah. Itu namanya insyaiyah. Tolak ya, biasanya tolak, ada tuntutan. Kalau khobariyah, jumlah pertama itu kalau dengan jumlah kedua ini sama-sama khobariyah, maka menggunakan waw. Misalnya tadi, qala Rasulullah, Rasul bersabda, wa sami'ahu ashabuhu, dan sahabatnya mendengar. Secara lafaz itu khobariyah. Kenapa? Karena qala itu fi'il madi, telah berkata. Sami'ah ya fi'il madi, telah mendengar. Berarti ini dua-duanya sama-sama khobar secara lafaz. Kebetulan secara makna juga sama. Qala ya Rasul bersabda, sami'ah ya sahabat mendengar. Karena ini sama secara lafaz juga sama secara makna, ittahada fil makna wal lafdi, maka menggunakan waw. Untuk memastikan dua ini memang betul-betul sama. Atau sebaliknya, tidak sama lafadznya tapi sama maknanya. Misalnya, ushhidullah, aku menjadikan Allah sebagai saksi. Itu kan berita, itu Al-Quran ya. Kemudian dikasih di situ washhadu ya. Dan saksikanlah. Ini kan secara bahasa tidak sama. Ushhidullah itu aku menjadikan Allah sebagai saksi, ini berita. Washhadu secara lafaz itu kan perintah. Perintah kan tadi bukan khobar, bukan berita namanya perintah. Tetapi ternyata washhadu ini secara makna itu ternyata adalah berita. Artinya wa ushhidakum, aku jadikan asyhadu wa ushhidukum. Jadi ushhidullah itu aku jadikan Allah sebagai saksi. Terus aku ucapkan kepada kalian ishhadu, jadilah kalian saksi. Artinya aku juga jadikan kalian sebagai saksi. Jadi walaupun secara lafaz itu fi'il amar, artinya bukan khobar secara lafaz ya, tetapi secara makna tetap sebuah berita. Makanya menggunakan waw. Jadi secara lafaz tidak sama. Yang ushhidu Allah, aku menjadikan Allah sebagai saksi, berarti ini adalah khobariyah. Ishhadu ini walaupun secara lafaz bukan khobariyah tetapi insyaiyah, tetapi maksud dari kalimat ini atau maknanya adalah khobariyah juga. Artinya aku jadikan kalian sebagai saksi. Artinya ketika kita mengucapkan begitu ya memang biar perhatikan ke sini gitu. Aku jadikan kalian sebagai saksinya, kan begitu ya. Jadi aku jadikan Allah sebagai saksinya, aku jadikan kalian sebagai saksinya. Walaupun lafaznya tidak sama, tapi karena maknanya sama, maka menggunakan waw, begitu ya. Kemudian, misalnya, kenapa qala Rasulullah dengan sallallahu itu tidak disambung dengan waw? Ini masuk kepada bab al-faslu. Al-faslu itu, ini cuma saya sebut yang paling mudah-mudah saja ya. Ketika dua jumlah ini berbeda secara makna, walaupun lafadznya sama. Jadi kapan tidak boleh menggunakan waw ya, adalah ketika secara makna tidak sama. Baik lafadznya sama atau lafadznya pun tidak sama. Lafadznya sama, kalau maknanya tidak sama tidak boleh memakai waw. Jadi patokannya itu soal makna. Kalau sallallahu alaihi wasallam dengan qala Rasulullah kamu gunakan waw, berarti maknanya sama. Artinya apa? Rasul bersabda dan Allah telah merahmatinya. Berarti bukan sholawat lagi itu. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan qala Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam, kamu pakai waw, itu hilang faedah sholawatnya. Kenapa? Karena bukan sholawat lagi. Kenapa bukan sholawat? Karena yang namanya sholawat itu doa. Berarti insyaiyah. Tidak boleh sama maknanya dengan qala. Kalau qala maknanya adalah berita. Rasul telah bersabda. Sallallahu ini adalah doa. Ya perintah kepada Allah sebetulnya. Cuman karena ke atas tidak disebut perintah tapi disebut doa. Ya Allah limpahkanlah keselamatan atau rahmat kepada Rasulullah wasallam. Karena sama dengan sholat ya, maka menggunakan waw. Sama-sama maknanya adalah insya. Jadi kalau kamu qala Rasulullah memakai waw, hilang sholawatnya. Kenapa? Karena berarti ini maknanya sama. Atau misalnya maksud kamu itu ya sallallahu itu selawat tapi kamu gunakan waw, kamu tidak paham balaghah, begitu ya. Kemudian kalau dalam Al-Qur'an itu ada yang misalnya yang sama-sama
perintah. Wa'budullaha wa la tusyriku. Wa'budu secara lafaz ya perintah, bukan khobar, berarti insya ya. Secara makna juga ternyata maksudnya adalah insya ya. Wala tusyriku ya secara khobar ya larangan, nahi, sama ya, sama-sama insya bukan khobar. Secara lafaz juga nahi berarti bukan khobar, secara makna juga bukan khobar. Berarti itu sama, lafaznya sama, maknanya sama, maka menggunakan waw begitu. Nah, yang terakhir, jadi setidaknya kamu menjadi paham bahwa rahimahullah atau hafidhahullah itu sama dengan radhiyallahu anhu, sama dengan sallallahu alaihi wasallam. Secara lafaz adalah khobar, khobariyatun fil lafdi, tetapi secara makna adalah insya. Sehingga ketika ada Rasulullah, kita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan waw karena maknanya tidak sama walaupun lafadznya sama. Jadi ada istilah dalam balaghah itu khobariyatun fil lafdi, insya'iyatun fil makna. Ada yang sebaliknya, insya'iyatun fil lafdi, khobariyatun fil makna. Lafadznya seperti insya, masuk kepada jenis tolak, fi'il amar. Tetapi maksudnya justru adalah khobar, yaitu tadi ayat ushhidullaha washhadu. Jadi washhadu di situ ay wa ushhidukum, begitu ya. Ushhidullaha wa ushhidukum, begitu maksudnya. Tetapi lafadznya ushhidullaha washhadu ya. Semoga ada manfaatnya ya, iseng-iseng saja ya. Siapa tahu hal-hal yang begini membuat kalian itu berpikir bahwa ilmu itu banyak, bukan hanya bid'ah ya. Bukan hanya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.